Satu race lagi, siapa yang akan menjadi sang juara di kejuaraan nasional Region 1 Sumatera Indonesia? Kita saksikan Toying Sarasi sudah berada di posisi yang kedua. Wicak Sambera, hati-hati. Diki Karapan berada di posisi yang ketiga. Berbahaya, sudah kita saksikan. Beberapa meter lagi, garis finish akan berada. Saudara Doni, umpan kepada Heri dan smash kepada Bima. Ahai, luar biasa smash dari Bima, mendapatkan 1 poin untuk tim dari. Nah, kali ini saya berjumpa dengan seseorang yang sangat kondang dan tidak asing di Lampung ini. Halo. Halo. Endi Ahai. Oke. Halo Mas Endi. Halo. Piye kabare? Alhamdulillah sehat. Kabarnya alhamdulillah sehat. Jadi guys, Mas Endi ini adalah seorang reporter yang ada di Lampung. Reporter poli, reporter gas track, reporter road race, pokoknya di dunia otomotif. Nah, tapi kalau setahu saya kan Mas Hendy ini awalnya dari poli, bener nggak Mas Hendy? Betul. Reporter dari poli ya? Betul. Nah, itu dari poli. Awalnya gimana itu kisah? Kok bisa jadi reporter? Kisahnya sih sebenarnya banyak nggak nyangkanya sih Mas Doni, karena kan hanya coba-coba aja. Karena waktu itu sebenarnya saya mulai reporter itu dari desa sendiri sih, dari desa saya sendiri. Dari lokal, dari dusun sendiri. Waktu itu ada turnamen voli, kebetulan di situ kayaknya sih nggak ada yang reporter. Akhirnya saya beranikan untuk pegang mic lah, intinya pegang mic dulu lah, cuap-cuap aja. Nah, nyoba-nyoba aja sih, pada saat itu udah nyoba, terus dari panitia malah bilang ya udah dilanjutin aja, gitu kan. Karena desa saya sendiri, dusun saya sendiri, ya udah saya cuap-cuap di situ, Mas Doni. Turnamen open juga itu, gede juga. Jadi juga itu yang itu perdana di tahun berapa sih itu, Mas Andi? Berapa ya? Ada sekitar tahun 2012 2013. 2012 2013. Nah, teman-teman kan ini penasaran ini. Kok bisa ada kata Ahai di balik Hendy gitu. Hendy di balik Ahai. Nah, itu gimana itu Mas Hendy itu ceritanya itu Mas Hendy? Ya itu kan boleh tahu itu. Saya sebenarnya sampai sekarang masih bingung Mas Doni. Kok bisa namanya Hendy Ahai gitu kan. Cuman pada saat itu memang pada saat saya perform di lapangan memang spontan refleks saya teriaknya Ahai. Setiap ada mungkin smash yang keras. Misalkan Mas Doni smash keras. Nah, coba kasih contoh. biar nggak lama-lama nih temen apa? Waduh, udah lama nggak MC lupa nih. Misal Bima yang nyemes. Oke, teman-teman para pecinta olahraga volleyball di malam hari ini, kita saksikan pertandingan yang luar biasa di big match di malam hari ini, memperkuat pemain-pemain luar biasa dari Provinsi Lampung. Oke, kita langsung ke lapangan pertandingan. Kita arahkan pandangan mata kita ke lapangan pertandingan di malam hari ini. Pertandingan antara Desa Lebaratu 7 berhadapan dengan Desa Brajayekti. Baik, akan segera langsung kita saksikan di lapangan. Satu serve dilakukan oleh saudara Aji, dipasang oleh saudara Doni, umpan kepada Heri dan smash kepada Bima. Ahai, luar biasa smash dari Bima,
mendapatkan 1 poin untuk tim dari Brajayekti. Oke, jos. Dan ya lupa. Itu teman-teman, mungkin kan teman-teman banyak yang udah dengar suaranya ataupun tapi belum tahu kan seperti apa sih Mas Hendy. Nah, ya biasanya kan memang Mas Doni kalau siaran memang biasanya dengar suaranya aja atau mungkin nggak seberapa melihat orangnya kan. Jadi kita lebih ke suara. Bahkan orang-orang nonton tuh di mana ya posisi reporter nih, di mana ya? Betul, walaupun pada saat itu sebenarnya ini yang biasa terjadi, posisi reporter biasanya ditaruh di depan di panitia. Kalau saya sih sebenarnya kurang pas, pengennya sih di belakang, ada di sound gitu kan. Saya lebih seneng di belakang layar, jadi lebih menonjolkan ke kualitas suara sih daripada perform saya pribadi. Tapi seiring berkembangnya dunia perreporteran, saya sekarang lebih aktif Mas Doni, lebih sekarang dirubah tata cara MC sebelum opening kan, MC-nya misalkan wawancara dulu, jalan dulu, ya kan, perform lebih banyak ke lapangan, jadi dirubah sedikit cara gayanya reporter. Kalau kita duduk di bangku di kursi, biasanya kan hanya monoton seperti itu aja. Tapi sebelum pertandingan dimulai, sekarang nyoba untuk mungkin wawancara, ya kan, untuk lebih membuat inovatif aja gitu. Jadi seperti yang dimaksud Mas Hendy ini, misal nggak diem di tempat, karena mic-nya itu bisa dibawa kemana-mana itu. Sebelum pertandingan dimulai. Tapi kalau udah pertandingan dimulai ya kita standby duduk di tempat meja siar. Gitu. Nah, teman-teman ini kan penasaran ini. Berapa tahun di karir Poli untuk bisa ke reporter di otomotif gitu? Nah, itu berapa lama itu jenjang di reporter Poli? Semua Mas Doni lihat kondisinya sih, lihat situasi di lapangan. Pada saat itu memang ada rekan juga, Badrun Aja, ada Febri Cihui, banyak. Pada saat itu banyak juga rekan-rekan yang mungkin minat di dunia reporter, walaupun sangat jarang sekali. Ya kan ada 50 pemain tarkam nih, reporternya paling cuma 1, 2, 3 aja. Dan itu kebanyakan panitia juga mintanya reporter yang itu aja kan. Biasanya mintanya reporter yang memang ya nggak nyangka, di luar ekspektasi sih. Awalnya nyoba-nyoba di dusun sendiri, saya itu udah turnamen selesai, ternyata ada open lagi di desa tetangga. Nah, saya ditelepon kan kaget, terus mau ngapa Pak? Disuruh reporter di desa beliau kan. Orang saya masih belajar, nggak apa-apa. Nah, saat itu ya udah, namanya kan nggak tahu. Jadi guys, memang pertama Mas Hendy ini terjun di lapangan reporter itu, dunia reporter itu udah sangat menggelegar itu, khususnya di wilayah Jepara, Lampung Timur. Nah, kalau ada Mas Hendy ya ada Bung Badrun Aja gitu. Ya, jadi ada temen. Nah, mungkin yang dimaksud Mas Hendy ini karena Mas Hendy sama Mas Badrun Aja ini sangat dikagumi banyak orang lah, mungkin yang mungkin kita nggak tahu kan bakat di saya kayaknya punya bakat di reporter, gimana kalau saya menjadi Mas Hendy dan Mas Badrun. Nah, disitulah Mas Hendy mulai berpikir ketika banyak yang niru gitu Mas Hendy ya, apa enggak? Bukan meniru sih sebetulnya, kita benar-benar sebetulnya sesama reporter kita nggak ada saing-saingan. Iya. Tapi kita lebih banyak ke belajar bareng sih Mas. Gitu. Tapi mungkin perbedaan pendapat itu pasti ada. Namanya kita di lapangan, ya kan. Tapi intinya kita satu profesi, ya namanya satu profesi kita bareng-bareng. Pada saat itu memang dipanggil di satu tetangga, nggak nyangka dipanggil terus kan. Sampai kok saya disebut sama Bu Badrun Aja reporter terbaik di Lampung Timur, padahal masih di seputar Braja Selebah. Iya. Tapi saat itu mungkin mereka yang kan kita nggak tahu sih, karena mereka yang melihat, menonton, beda nih ternyata kan. Yang mungkin dulu reporter hanya sebatas menyuarakan, tapi sekarang bisa untuk membuat suasana pertandingan lebih seru. Nah, bahkan bisa memancing penonton juga Mas Doni. Biasanya kan reporternya Bung Badrun Aja atau Hendy Ahai atau Febri Cihui, lebih banyak yang nonton karena mungkin nggak asing sama suaranya atau punya khas bahasa yang mungkin kocak atau seru, ya kan. Mungkin begitu. Kan gini Mas Hendy, teman-teman Poli itu kan banyak yang loh, itu Mas Hendy itu suara Mas Hendy itu kan. Nah, ternyata bukan Mas Hendy. Nah, maksud saya kan kata-kata meniru tadi itu teman-teman, ya jangan salah paham. Itu memang ada satu reporter, ya nanti kalau memang teman-teman
penasaran bisa taruh di komentar pertanyaan siapa sih yang mirip dengan Mas Hendy AH ini. Suaranya sangat mirip sekali itu reporter. Nah, maksud saya meniru itu teman-teman. Jadi jangan salah paham gitu. Ya, mirip banget. Ya, nah, mungkin dari itu Mas Hendy lari ke otomotif atau gimana gitu kan, teman-teman ini banyak yang belum tahu ini Mas Hendy. Pada saat itu memang nggak banyak sih, ada beberapa reporter juga di pertandingan voli juga. Nggak ada salahnya sih saya melebarkan sayap gitu kan. Saya melebarkan sayap, banting setir lah kasarnya ngomong Mas Doni, banting setir ke dunia otomotif, dunia balap loh, lebih keras lagi gitu kan. Tapi kan nggak, kalau voli kan 16 hari 15 hari, kalau otomotif kan seminggu sekali, 2 hari Sabtu Minggu. Itu saya mencoba untuk terjun ke dunia otomotif. Pada saat itu memang voli kan sudah ada Bung Badrun, bahkan banyak banget kan. Karena saat itu reporter sudah mulai ya sedikit dihargai. Ada, walaupun memang ya yang penting diundang seneng gitu kan, diundang seneng, ya diundang aja seneng gitu. Betul Mas Hendy. Nah itu kan kalau di dunia otomotif kan ada tingkatnya itu enggak? Belajar baru itu pasti susah. Saat itu saya nge-MC pertama kali otomotif di Purbolinggo. Purbolinggo itu iya Lampung Timur guys. Di Lampung Timur di Taman Asri. Saat itu saya masih ikut orang IMI. Ini juga nggak sengaja juga Mas Doni. Pada saat saya nge-MC voli ada orang balap nonton, ada orang IMI nonton. Oh, gitu. Langsung orang IMI nonton. Setelah selesai voli, dia nyamperin saya, Pak Tomo namanya, orang kita orang Kelahang juga, itu senior saya. Karena mungkin beliau merasa usianya mungkin sudah tua, nggak kuat tenaganya juga, pengen off. Jadi ngerangkul lah saya diajak saat itu. Ya, Mas, hari tanggal sekian ikut saya nggak tahu ikut kemana kan, ikut kemana Pak, nonton balap kayak gitu kan, pakai sepatu saat itu. Saya datanglah ketemuan ke Taman Sari, ternyata itu tadi disuruh naik di atas tower, ternyata suruh belajar. Dan saat itu sama sekali nggak pernah nonton balap, nggak ngerti balap, apalagi saya kan bukan orang otomotif. Saya sama sekali nggak tahu tentang otomotif, cuman ya seneng nonton aja. Apapun olahraganya, karena saya seneng ya saya pengen terjun nonton. Nah, saat itu saya di atas tower, saya suruh pegang mic, nggak berani saya. Padahal saat itu Pak Tomo udah tahu potensi saya kan, pasti bisa, makanya beliau ngajak saya gitu kan. Tapi saya nggak berani kan, beda Mas, pasti beda jauh. Maka itu beda kan jauh. Dari poli ke otomotif. Sedangkan Mas Hendy ini kalau motor mogok itu kehabisan bensin, yang dilihat ban ini bocor enggaknya ini. Karena saking nggak tahunya tentang otomotif kan gitu Mas Hendy ya. Nggak hobi sama sekali. Nggak hobi di otomotif, kok bisa dari poli ke otomotif gitu. Nah apa yang dirasakan pertama kali ketika naik ke tower itu kan? Ya pasti. Mungkin berbeda ini. Kalau poli kan bisa sembunyi Mas Hendy. Ya. Kalau poli kan bisa reporter sambil sembunyi-bunyi di belakang apa gitu kan bisa kan. Tapi kalau reporter di gas track itu kan jadi pandangan orang, seakan kita kan yang di atas sendiri Mas Hendy. Nah itu gimana perasaannya? Kita kan harus mandu perjalanannya race di situ ya, kita harus tahu semua perputaran kondisi pembalap di sirkuit, kita harus tahu, makanya di atas tower. Nah itu pertama kali. Ya nggak bisa ngomong lagi, dari kasih pick saya diem aja, pokoknya nemenin aja, saya jadi asistennya Pak Tomo lah saat itu. Jadi mau minta mana Pak Tomo minta minum saya kasih, rokok saya ambilin, pokoknya mau ngapain aja saya asistennya pokoknya. Padahal saya itu suruh pegang mic juga sih. Tapi saya dikasih kesempatan 1 race di kelas adventure dulu. Di kelas adventure itu di kelas tambahan biasanya, terakhir sendiri. Iya, nggak berani di kelas senior tuh. Iya, tapi MC-nya poli. Malam hari ini, oke, penonton malam hari ini padahal siang. Ya itu dihujat saya, dihujat. Waduh. Saya dihujat. Bahkan di event yang kedua, saya belum bisa melepaskan voli. Tetap malam hari ini, pemain itu disebutkan, kalau balap kan bukan pemain, pembalap. Jadi situ masih pemain malam hari ini. Akhirnya di situ orang ini ada juga ada pelatihan, ada sekolah juga. Gitu. Ada mungkin pembelajaran juga lah. Dari situ belajar ya, akhirnya
Sudah di otomotif volley-nya lupa gitu kan. Tapi masih sering sesekali nonton seluruh siaran juga atau pas final gitu kan. Banyak yang kangen Mas Hendy tuh di saat Mas Hendy tuh lepas dari volley ke otomotif itu kan nggak pernah ada itu, nggak pernah muncul di dunia volley. Apalagi Mas Doni beda. Kalau volley kan kita lebih ke mungkin banyak lucu-lucuannya kan, walaupun keras smash tapi ada di mana part-part yang memang kita harus menghibur penonton. Tapi kalau di balap kan keras. Saya basicnya lucu nih, ya kan, misalkan saya basicnya lucu, tapi gimana caranya di balap saya nggak boleh ngelucu. Saat itu saya MC balap saya ngelucu. Akhirnya saya dikasih masukan sama orang-orang ini, balap itu harus keras. Ada di mana momen lucu, tapi bukan pada saat race, pada saat cuap-cuap ngobrol biasa. Gitu. Tapi kalau pada saat balap kita nggak boleh ngelucu, tersinggung nanti timnya. Gitu guys. Harus keras, kita buat suasana seru. Karena semua besi guys itu guys. Jadi kita harus belajar. Nyali ketika resiko itu bisa fatal gitu Mas Hendy ya. Jadi jangan bercanda di saat lagi bertarung kan gitu. Intinya gitu ya. Beda di volley ya. Kalau di volley kan bisa karena penonton itu kontak deket langsung dengan pemain. Yang penting kita nggak keluar dari memang peraturan volley, kita juga harus tahu. Peraturan volley kita juga harus tahu minimal. Balap juga seperti itu ya, dari volley ke balap belajar lagi dari nol gitu kan. Saya harus jadi hadiah yang baru nih, harus jadi race komentator, race balap. Kalau di balap kan race komentator. Jadi ya saya harus jadi seorang race komentator, walaupun saat itu di atas saya banyak banget senior Mas Doni. Saya waktu itu saya paling muda sih, paling kecil sendiri, paling baru dari reporter mungkin yang lain, banyak yang senior. Tapi ya itu tadi Mas Doni, kita juga belajar dari senior, terima masukan. Kita jangan lupa sama yang senior juga. Jadi yang pendahulu walaupun toh perkembangan zamannya, cara MC-nya ataupun kualitasnya beda kan pasti. Sekarang kan media belajar banyak. Tapi ya itu tadi, kita juga harus tetap sharing sama yang lebih dulu daripada kita lah. Apalagi di dunia yang baru otomotif, pasti banyak yang lebih senior. Mas Hendy ini kan nggak sebentar nih di dunia otomotif juga ini. Ya. Nah, coba sih dikasih contoh teman-teman ini ketika yang di race itu ada Wicak, Sambera, Toying dan Diki, ada Sanip SS ataupun yang lain itu Mas Hendy, yang pokoknya senior ini, kelas paling senior ini. Coba kasih contoh. Aja, ya? Iya, sedikit aja itu teman-teman biar tahu itu Mas Hendy. Oke, kalau di dunia otomotif suaranya harus lebih gede. Oh gitu, nah, kalau saya kan suaranya pita suaranya kan kecil, jadi kan suaranya cempreng. Itu tugas paling berat sebetulnya. Kalau kita belajar di lapangan peraturan kita masih bisa belajar, ya kan? Tapi merubah karakter suara di dunia otomotif itu harus besar. Itu tuntutan Mas Hendy. Harus tuntutan. Nggak boleh MC balap cempreng diktawain orang, nggak boleh. Iya nggak masuk guys. Mungkin teman-teman kan banyak yang pernah nonton Grace Track gitu kan. Jadi otomotif ya, balap sepeda pun ya harus suaranya besar. Nah, saat itu saya belajar gimana karakter suaranya seperti ini kan. Karakter suara saya seperti ini. Kemudian saya harus merubah di suara yang harus lebih besar. Saat itu PR yang benar-benar PR besar. Kalau kita lebih ke belajar peraturan, kualitas kita, insya Allah bisa. Tapi yang paling susah kan merubah karakter vital suara kita. Iya guys. Nah, itu. Jadi contohnya seperti ini. Contoh nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Selamat berjumpa kembali di event balap motor kejuaraan nasional Region 1 Sumatera Indonesia. Kembali di race yang ke-15 adalah race yang kita tunggu-tunggu. Di race kelas para jawara, para senior Lampung dan di Sumatera Selatan. Di race free for all 250cc final. Oke, 12 pembalap sudah berada di starting grid. Saudara-saudara, pastikan pandangan mata Anda tertuju kepada pembalap jagoan Anda. Siapakah di antara mereka yang akan menjadi 5 terbaik yang nanti akan menjadi juara di podium free for all 250cc. Kita saksikan perjalanan mereka sesaat lagi. Kita saksikan Legbot 15 detik sudah bersiap di sana. Petugas flag marshal bendera kuning juga sudah bersiap. Ingat penonton, pastikan posisi Anda aman dari kencangnya laju kendaraan dari para pembalap kita. Oke, 15 detik
sudah bersiap di sana. Kita saksikan sudah mereka bersiap di starting grid untuk maju kendaraan mereka untuk menjadi yang terbaik. 15 detik dan 5 detik. Go! Ahainya tetap. Oh, ahainya tetap. Ahainya nggak boleh hilang. Mungkin teman-teman waktu nonton race track itu ketika ada kata-kata hai pasti Mas Hendy. Nggak boleh ketinggalan. Ini orangnya guys. Ya, mungkin teman-teman kalau nonton apa poli ataupun race track itu di dunia otomotif maupun di olahraga poli mungkin di mana sih reporternya di mana? Nah, inilah Mas Hendy. Masih ada lanjutannya nih. Langsung ketika battle Oke, sudah kita saksikan. Nah, di posisi paling depan ada Wicak Sambera, pembalap paling senior di Provinsi Lampung. Di posisi yang kedua ada Toying Sanasini. Diki Karaman berada di posisi yang ketiga, dan kita saksikan 3 pembalap senior Lampung berada di posisi paling depan, dan kita saksikan satu race lagi. Siapa yang akan menjadi sang juara di kejuaraan nasional Region 1 Sumatera Indonesia? Kita saksikan Toying Sanasini sudah berada di posisi yang kedua. Wicak Sambera, hati-hati. Diki Karaman berada di posisi yang ketiga. Berbahaya, sudah kita saksikan. Beberapa meter lagi garis finish akan berada di depan mereka. Dan kita saksikan ada Toying Sanasini yang berada di posisi yang pertama, luar biasa. Wicak Sambera posisi yang kedua, dan Diki Karaman berada di posisi yang ketiga. 5 terbaik sudah kita ketahui menjadi sang juara di free fall 250 cc. Ahai. Gitu. Terima kasih Mas Hendy, jauh sekali. Dan lupa ya pasti teman-teman ini. Wah, ini tuh orangnya gitu Mas Hendy. Aduh. Oke. Dilanjut Mas Hendy ya? Oke, siap. Enggak apa-apa ini ya, dilanjut ya. Dilanjut. Udah terbiasa Mas Hendy ini kalau race itu kan di dunia balap itu walaupun cuma 2 hari tapi non-stop ya Mas Hendy ya. Biasanya banyak race ya. Banyak race. Yang hari pertama mungkin penyisian, hari kedua final gitu Mas Hendy ya. Penyisian juga kan nggak cuma senior, ada pemula, ada anak-anak, ada junior juga, banyak banget. Kelas-kelas tambahan tadi. Akhirnya saat itu saya nggak seberapa suka dengan otomotif, ya jatuh cinta kan, jalanan Treso suka Pulino. Akhirnya diajak terus, ada potensi nih. Saat itu di Sulusuban masih dihujat Mas Doni, yang balik lagi tadi masih dihujat. Akhirnya tapi itu sebuah masukan juga, masukan untuk jangan putus asa nih, harus belajar terus nih, karena dunia seperti ini kayaknya jarang gitu kan. Kayaknya jarang yang bisa, makanya ini kesempatan saya. Ya udah, saya gali potensi saya di Sulusuban selesai. Oke Mas, udah ada perubahan sedikit, next event ya harus lebih berubah lagi. Akhirnya ya udah lanjut terus, nggak terbendung sampai mana-mana. Oh, jadi gitu. belum lepas dari otomotif Mas Hendy ya? Belum. Karena Covid ini kan libur di otomotif. Ya. Terakhir di Damraman ikut Ya, masih ikut. di Damraman, mana itu Bandar Agung saat itu juga. Banyak sih Mas sebenarnya. Saya kan yang terakhir ini teman-teman ini ada yang tanya kok. Yang waktu kedatangan dari pembalap Jawa Barat Pelantian Juan. Nah itu ada Mas Hendy. Nah itu Mas Hendy guys, yang reporter itu Mas Hendy. Damraman itu ya. Tuh guys, Mas Hendy guys. Nah Mas Hendy kan sudah punya nama besar di dunia reporter. Masih dunia reporter. Terus terbang paling tinggi itu di wilayah mana Mas Hendy? Wilayah ya. Wilayah otomotif dulu aja. Otomotif dulu. Jadi kita ngobrol otomotif guys. Otomotif nggak apa-apa ya guys ya. Masih satu ini. Biar tapi nyambung. Memang awalnya dari volley betul. Karena saya nggak mungkin bisa ke otomotif tanpa di volley, gitu kan. Kalau saya saat itu nggak nge-MC volley, otomatis saya nggak ada di otomotif. Dan saya bersyukur bisa di volley. Saya kenal teman-teman volley luar biasa. Jadi pengalaman saya paling jauh itu di Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, di Lubuk Linggau, di Palembang, di Muara Enim. Ya kalau diturutin ya ujung terus, Hulu Jambi bablas. Tapi kan jarak di sana juga kan pasti ada risk komentator juga. Kita juga masih inilah sama teman juga kan, bagi wilayah juga. Udah di Muara Enim, Lubuk Linggau itu udah jauh banget. Dan saya kesana sendiri loh Mas Doni. Saya kan belum punya mobil, nggak punya mobil. Jadi ya modal travel aja, berangkat sendiri, ya pendekar. Travel, nggak apa-apa ya Mas Hendy ya. Pernah juga ditransit pakai ALS bus kan, hampir di sana itu hampir terlambat. Jadi hampir terlambat, tapi alhamdulillah ya panitia menyadari, apalagi kan di sana orang-orang
yang mungkin nggak tahu dengan kita kan. Iya. Orang-orang kita kenal sama orang-orang baru, kenal sama orang-orang IMI gitu kan. Ya nggak nyangka juga sih bisa sih di luar Lampung ya, karena mungkin mereka melihat menilai lah gitu kan. Itu pas hampir telat di mana itu Mas Indi? Ya hampir telat di Muara ini. Muara ini. Road race di Muara Bikor. Oh, road race. Road race itu balap aspal. Oh. Saya kan juga drag, ya balap celeng itu yang lurus. Road race, adventure, off-road, balap mobil juga saya baru ini. Wah, itu guys. Off-road balap mobil yang jeep itu buat balapan itu juga baru. Yang sekarang baru saya tekuni. Balap sepeda pun jadi nggak masalah. Iya. Akan tetapi kan yang paling sering itu dunia poli dan di grass track gitu ya Mas Indi ya. Grass track. Ya kalau di road race atau di balap mobil apa itu ya mungkin teman-teman belum ada pertanyaan di situ. Ya. Dan nggak lama juga mungkin Mas Indi. Nah, ya. Ngomong-ngomong ini, reporter poli itu berapa tahun terus bisa ke reporter otomotif? Terus di otomotif itu berapa tahun dan sekarang ini Mas Indi kemana aja gitu? Nggak ada 2 event tersebut gitu Mas Indi? Itu tolong langsung dijawab itu. Ya kan? Poli berapa tahun bisa ke otomotif, otomotif berapa tahun terus sampai saat ini Mas Indi ya, di ngapain 2013, ini kan? 14, 15, 16, 17 di voli sekitar 3 tahun nanti. Di poli 3 tahun. Sisanya sampai sekarang di otomotif. Di otomotif. Waduh, banyak banget itu perjalanan. Berarti otomotif berapa tahun itu Mas Andi? Ya mulai dari, saya otomotif mulai tahun 2017. Dari mulai 2017. 19, 19, 20. 20 COVID ya. COVID. Oke, jadi oke guys, biar teman-teman penasaran kemana aja Mas Andi di saat COVID ini, itu kita ditaruh di agak terakhir aja dulu kita ini. Nah, yang sekarang ini seputar reporter dulu. Nah, seputar reporter dulu, teman-teman penasaran dapat penghargaan di voli dan di motor itu otomotif apa aja itu yang didapat dari Mas Hendy, karena Mas Hendy itu kan punya nama besar reporter di Lampung. Apa penghargaan dari poli dan ya, otomotif? sebetulnya penghargaan terbesar itu sebetulnya apresiasi Mas Doni, walaupun secara tertulis legalitas memang ada, secara mungkin ya kertas lah, kertas stempel ada. Dan itu, tapi penghargaan yang benar-benar saya dapat penghargaan dari penonton gitu kan. Kita nge-MC suara saya didengar penonton, mereka bisa terbawa dengan apa yang kita sampaikan, itu luar biasa banget. Sama kayak Mas Doni main volley, dipercaya sana sini kan, ditonton orang banyak, diserang orang banyak, dikagumi orang, pasti ya seneng lah, intinya seneng. Tapi itu sebenarnya sebuah ya agak beban juga, karena kita kan lebih dikenal orang begitu kan. Saat itu ya itu Mas Doni ya lebih ke legalitas. Saya pernah juga dapat di volley saya dapat. Di volley pernah dapat dari Pak Kapolres dulu. Terima kasih. Kegiatan Kapolres saya dikasih piagam juga sama Pak Kapolres, langsung dari Kapolres sendiri yang kasih. Beliau ngasih penghargaan ke saya gitu kan. Ya udah, alhamdulillah buat kenang-kenangan juga. Itu cuma itu aja apa ada yang lain tuh Mas Indi di volley? Kalau piagam yang event-event ini banyak sih Mas, event-event penghargaan event di volley. Di volley banyak juga. Tetap ada apresiasi tapi dari volley. Ya ada. Tapi kalau dari PBVSI ada. Belum ada ya, namanya kita cuma cuap-cuap aja kan, kita cuma pengisi suara aja sebetulnya ya. Kasih penilaian ya teman-teman buat Mas Hendy, gimana sih kalau reporter di saat kita bermain poli, bagus atau tidak, kasih di kolom komentar. Nah, kalau di dunia otomotif nih ya dapat penghargaan ya, alhamdulillah. Apa aja ini Mas Hendy? Saya mulai terjun di dunia otomotif 2017. Saat itu 1 tahun. Ternyata saya nggak cuma di gas track. Orang IMI bagian bidang road race dan drag ternyata panggil saya gitu ya.
Padahal pas saat itu masih ada MC mereka gitu kan. Tapi ya itu dunia persaingan Mas Doni. Yang penting kan kita sportif, mereka yang minta jasa kita ya udah kita berangkat. Yang penting nggak saling menjatuhkan sama profesi. Dan saya juga pas saat itu izin juga sih Mas Doni. Saya reporter road race sebelumnya siapa? Reporter truk sebenarnya siapa? Saya kenalan dulu. Pak saya suruh MC di sini. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya beliau juga mendukung. Sekarang udah almarhum si road race, MC road race gitu kan. Akhirnya saya memang beliau menyampaikan juga saya harus ada penggantinya. Itu ya alhamdulillah saya dipercaya oleh orang-orang ini di road race, di truk dan lain-lain juga. Iya. Nah, ada berapa penghargaan dan tolong disebutin satu-satu dan di mana aja dapatnya gitu Mas Indi ya. Yang paling ini ya, yang paling dari dunia berkesan lah, dunia otomotif bukan gesrek. Oh iya, otomotif. Maaf guys. Karena itu penghargaan dari IMI. Oh iya guys, Maaf guys, orang poli ke otomotif. Nah ini agak kurang mulus. 2018 ada IMI Awards di mana itu? Kalau nggak salah di Novotel, di Bandar Lampung di hotel ada awards lah. Yang ke satu itu Mas Indi ya. Yang 2018. Selanjutnya saya dapat ya penghargaan race komentator MC otomotif terbaik di Lampung. Hanya 1 tahun itu. Padahal di atas saya banyak sebetulnya. Ada nggak enak rasa hati ya. Memang karena ya itu mereka yang menilai mungkin. Terus di sisi lain juga saya nggak cuma MC di satu bidang olahraga. Dikira mungkin banyak nih Mas Hendy Ahai. Ternyata nggak cuma di gestrek, semua bisa, bahkan di off-road, di adventure semua bisa ternyata. Mungkin mereka menilainya dari situ gitu. Jadi ya saya dikasih penghargaan waktu itu, saya disuruh berangkat ke sana, nggak tahu ternyata itu dikasih. Yang kedua itu Mas Indi ya. Terus yang ketiga Mas Indi? Yang ketiga 2020, 2021 belum ada penghargaan lagi, nggak ada event. Jadi off, jadi untuk awards-nya juga nggak ada. Tapi ya cukup 1-2 ya udah sangat berarti itu Mas Indi. Sangat berarti, minimal memang ada apresiasi lah, bentuk apresiasi untuk mereka yang mungkin pelaku otomotif gitu kan, walaupun hanya sebagai race komentator, tetapi situ sebetulnya vitalnya karena kita semua apa yang ada si suasana rame enggaknya di lapangan, di sirkuit, di lapangan voli juga ya race komentator, reporter itu Mas Doni. Jadi kita penyambung lidah panitia, kita penyambung lidah pemain, kita penyambung lidah penonton, semua sumbernya ke kita. Gitu. Kita harus benar-benar pas dalam kita penyampaian. Sebenarnya beresiko Mas Doni. Resikonya gimana Mas? Resikonya ya itu tadi, kadang kita salah ngomong, tersinggung salah satu pihak ya kan. Misalkan kita yang main jagoan saya kan pasti ada pemain voli idola juga pasti ada. Ya kan pasti, tapi kalau di lapangan harus profesional. Walaupun itu desa saya yang main, itu tim saya, walaupun itu orang saya, harus profesional. Harus benar-benar kita berada di tengah lurus, nggak boleh belok. Kita harus benar lurus, kita menyambung lidah dari semua yang ada di situ, baik di voli maupun di otomotif. Jadi harus profesional. Iya benar Mas Hendy. Nah, ngomong-ngomong soal Mas Hendy, mungkin teman-teman yang penasaran dengan Mas Hendy itu siapa dan di mana, ya bisa ditaruh di kolom komentar. Ya mungkin teman-teman itu yang punya bakat tapi belum terlihat bisa belajar dengan Mas Hendy. Boleh sharing-sharing. Belajar bareng. Bukan menggurui, tapi kalau teman-teman, saya senang sih kalau ada teman yang hobi reporter, Mas kapan-kapan main atau ngobrol sambil belajar, ya udah kita ngobrol. Tapi jarang Mas Doni. Terbuka tapi Mas Hendy sebenarnya. Terbuka tapi memang jarangnya mungkin mereka ya itu kan kembali ke bakat sih Mas Doni. Kalau kita nggak punya bakat juga, nggak ada kemauan, nggak mau belajar ya walaupun kita mau ini ya susah, apalagi masalah lidah kan, reporter kita menyampaikan suara kita itu pasti memang ada skill-skill tertentu yang memang harus kita kuasai. Nah, ngomong tentang pendanaan ini, jasa untuk reporter di dunia poli itu, waduh. Saya akan tanya berapa termurah dan sampai di bayaran berapa ketika lagi padat-padatnya job. Itu Mas Hendy, bisa diceritain kepada teman-teman. Kalau
masalah tarif job itu sebetulnya mengalir aja sih Mas Doni awalnya. Saya awalnya memang saya kan merubah image yang dulu reporter hanya sebagai pengisi suara cuap-cuap. Tapi saya di sini pengennya reporter itu di Lampung khususnya ada perubahan. Ya. Sama juga volley, pemain volley juga ada perubahan. Ada minimal apa yang mereka berikan untuk mengapresiasi kita. Nggak mungkin dong cuma ucapan makasih aja kan, karena kita berangkat juga kan pakai tenaga, pikiran, waktu, materi lah terutama. Jadi saat itu, alhamdulillah image-nya berubah. Akhirnya di situ reporter yang dulunya cuma seperti itu, akhirnya diberi untuk sangon, beli pulsa atau yang lain. Pertama itu Mas Hendy ya? Pertama. Dikasih uang berapa itu Mas Hendy? Awalnya sih sebenarnya ditanya, Mas berapa tarifnya begitu kan? Saya bingung kan. Nah, terus apa yang dijawab itu? Saya nggak tahu. Orang saya di desa saya sendiri itu aja, ya namanya desa sendiri kan. Desa sendiri masih ya sebatas kopi kan, udah seneng kan. Ya diberi kesempatan. Saya itu ya ngasihnya panitia aja. Ngasihnya panitia berapa? Seikhlasnya. Karena saya kan nggak ngerokok. Ini kan panitia juga mungkin, oh ya udahlah, ini dikasih sebentuk uang. Pernah sih 300.000 setengah bulan. 300.000 setengah bulan, Ya, bulan 15 hari selesai. guys. Itu aja bagi dua kadang. Kadang dibagi dua dengan Bu Badrun aja itu. 500 Sabutro aja. Ya namanya kita masih rintis. Tapi Mas Hendy ikhlas ya. Ikhlas Di waktu itu ikhlas ya. Karena masih belajar, merasa belum apa-apa, ikhlas. Ikhlas ya. Tapi seiring berjalannya waktu Mas Doni, mereka yang menghargai sendiri. Oh, pantasnya dikasih berapa? Kalau kita kasih seperti ini, pantas Itu berapa itu? Sampai dihargain berapa itu? ya kalau fully bertahap 500 sampai selesai 1 juta sampai selesai. Sampai tertinggi Sampai tertinggi ya 2,5, 3.000 pernah juga. Sama sih sama Bung Badrun aja, sama tarifnya seperti itu. Nah itu guys, jadi teman-teman yang belum tahu berapa tarif jasa Mas Hendy untuk Itu privasi reporter, ya itu Ya, 2,5 juta sampai 3 juta untuk event yang volley. 15 hari Ya. di event poli. Nah ngomong-ngomong di event grass track itu, saya kan nggak tahu nih, bahkan teman-teman poli ini belum tahu semua ini Mas Hendy. Berapa sih kalau di dunia grass track kan cuma 2 hari tapi di non-stop gitu. Saya awalnya di gestrek karena saya kan ikut orang ini ya, ngasihnya untuk beli bensin. Yang penting saya ada bensin, ada pulsa yang memang untuk imbalan lah. Karena saya sama sih perjalanannya Mas. Saya memulai di otomotif juga dari nol juga. Awal sama ya kita katakan ya. Sama, sekitar segitu juga. Tapi cuma 2 hari. 300, 200 ya. Nah, termahal di ini harus jujur ini. Ya, ini tergantung sebetulnya MOU sih, MOU kesepakatan sama panitia gitu kan. Alhamdulillah image dari reporter sudah berubah, kita harus pasang tarif di situ teman-teman juga, karena kita apa yang kita lakukan kan nggak semata-mata perjuangannya mudah. Iya. Ada perjalanannya yang memang berat, pasti berat. Banyak nggak enaknya sebenarnya dengan dibanding nominal yang mereka kasih belum ada apa-apanya, tapi di situ ada kebanggaan, ada sejarah lah, ada sejarah buat cerita nanti kita kalau sudah tua. Wah aku pernah jadi reporter MC di hampir semua kabupaten di Lampung, saya udah pernah datang ke sana. Ya pokoknya teman-teman yang nonton grass track di dunia otomotif yang ada ahainya, ya ini Mas Hendy guys. Sekali lagi saya sebutin ini Mas Hendy ahai. Terus balik lagi ke berapa? Nggak apa-apa kok teman-teman biar tahu ini Mas Hendy. Masih baru, nggak nyangkanya udah selesai, panitia merasa seneng, nyaman, saya dikasih amplop saat itu. Saat itu kalau di gestrek masih di lokal sini Lampung Timur ya 200, 1 juta, 1,5 juta itu paling tinggi. 1 juta. Itu termasuk awal Mas Hendy. Awal itu 2 hari. Jadi kaget Mas Hendy. Loh, kaget. Saya nggak pernah minta berapa, udah selesai, saya mau pulang dikasih amplop. Kok tebel amat gitu kan. Kok tebel amat? Ini apa salah ngasihnya? Apa uangnya 10 ribuan kan nggak tahu. Udah di jalan saya mau beli bensin, saya buka. Ternyata itu 1,5, 2 juta. Kaget gitu. Saya balik lagi, apa salah gitu. Tapi namanya saya di amplopnya. Dibanding poli kan harus 15 hari Mas Hendy ya. Betul. Bahkan bisa lebih gitu. Kalau dunia otomotif 2 hari. 2 hari. Wah, 2 hari segitu. Paling tinggi banyak sih amat kan gitu. di Palembang ya 3,5. Di Palembang, 3,5. di Gandus, di Muara ini 3,5 2 hari. Itu transport, penginapan di hotel, Ditanggung. semua sudah ditanggung, makan sudah ditanggung. Bahkan mau main kemana
tempat wisata yang ada di sana pasti diajak, pasti ditawarin sama beliau. Gitu. Tapi kan saya mungkin ada kesibukan Senin, Selasa harus pulang, jadi ya nggak bisa. Jadi sesekali aja sih. Misalkan kita main ke Lampung Barat, ayo mas di sana tempat yang paling bagus, sama panitia diajak, main di Pesawaran, di Lampung Selatan, pasti diajak main di tempat wisata. Itu sih enaknya banyak teman juga. Iya guys, jadi guys mungkin teman-teman sahabat Donivora bisa menilai karir Mas Hendy di dunia poli seperti apa, di dunia otomotif seperti apa. Semua punya posisi masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Profesional. Jadi jangan dibanding-bandingkan, kenapa sih kok Mas Hendy poli murah selama 15 hari cuma sekian dan di otomotif 2 hari cuma sekian. Karena itu tadi guys, Mas Hendy sudah menjelaskan dari awal. Kalau di dunia poli kita bisa guyonan gitu. Nah, kalau di otomotif dituntut dengan serius. Jadi mungkin teman-teman dari itu bisa membedakan gimana posisi Mas Hendy saat ngereporter di poli dan di otomotif. Nah, COVID ini masih ada hiburan Mas Hendy? Race track? Hiburan sendiri di poli? Nggak ada Mas Hendy? Nggak ada hiburannya ya. Aduh gimana kalau kita cerita COVID susah ini. Susah ya. Susah, sangat-sangat. Jadi harus bisa bertahan itu aja udah alhamdulillah. Untuk bertahan sangat itu. Prihatin. Harapan saya sih segera ada solusi lah Mas Doni. Segera. Kita pasti kangen dunia poli, otomotif, pasti semua kangen. Kalau kita kangen sama pemain, kangen sama pembalap, kangen sama reporternya mungkin. Ya, pasti. Teman-teman yang kangen, kita itu normal ada event rapat poli malam, pokoknya selesai di tempat ini, lanjut di tempat ini, lanjut di tempat lagi dan nggak pernah libur. Ya, teman-teman yang kangen bisa komen di bawah. Jadi Mas Hendy, kalau untuk bercerita kenangan di dunia poli, mungkin di part berikutnya teman-teman kasih komentar kalau kita pengen bernostalgia di masanya sebelum COVID, gitu Mas Hendy ya. Jadi Mas Hendy itu selama COVID kesibukannya di dunia apa ini Mas Hendy? Di dunia teriak suara, bukan tarik suara, teriak suara memang off, memang tidak ada. Terus sekarang Mas Hendy ada event lokal ya mungkin ya sebatas ya banting setir masih Mas Doni, banting setir lagi saya nyoba usaha kecil-kecilan lah. Di usaha. Mas Hendy sekarang buka usaha. Saya buka sedikit ya kecil-kecilan usaha belajar. Usaha apa ini kalau? Warung kopi. Warung kopi yang teman-teman sering sebut itu apa namanya? Di Pinglet Coffee. Di Pinglet Coffee angkringan. Bener Mas Hendy ya, angkringan. Teman-teman udah nggak asing dengan kata-kata angkringan. Jadi Mas Hendy itu punya usaha angkringan. Berikut ini video ataupun foto-foto tempat usaha Mas Hendy Ahai, angkringan Pinglet Labuan Ratu 7. Benar Mas Hendy. Betul. Ya karena kondisi COVID seperti ini ya harus banting setir ya belajar untuk bertahan bagaimana ya untuk bertahan apapun itu harus bertahan. Untuk bertahan nyambung hidup itu Mas Hendy. Nyambung hidup walaupun susah ya tapi ya dijalankan pelan-pelan ke warung. Nanti kalau situasi normal lagi ya alhamdulillah ya menggunakan sayap lagi, mengudara lagi. Nah ini nih di usaha Mas Hendy ini fasilitas ada apa aja, terus menunya apa aja Mas Hendy? Teman-teman nanti bisa langsung datang ke Pinglet Coffee, banyak banget menunya, yang pasti kopi, minuman, jus, makanan ringan, makanan ala angkringan yang terjangkau lah, dengan kantong anak-anak muda, tapi tidak menghilangkan kesan kerennya anak-anak muda, santai ngobrol bareng teman-teman, ada live akustiknya juga Mas. Itu bebas Mas Hendy ya? Bebas, maksudnya bebas, nggak harus yang nyanyi satu orang gitu kan, itu tamu undangan dari mana aja itu bisa nyanyi ya Mas Hendy? Bisa nyanyi bareng, bisa request ya pokoknya buat santai, buat di situ pas lah kayaknya. Jadi Pinglet itu pinggir ledeng Mas Hendy ya, ada ledengnya. Kayak gambar di bawah.
Teman-teman rame kok. Itu buka di hari apa aja itu Mas Hendi biar teman-teman tahu. Malam Senin sampai malam Kamis. Malam Sabtu Minggu karena desa saya ada 2 angkringan. Yang malam Sabtu malam Minggu itu punya Karang Taruna, ya saya menghargai teman-teman Karang Taruna. Saya malam Sabtu malam Minggu saya tutup. Saya bukanya hari lain, malam Senin sampai malam Kamis saja. Ya, nah di sini nih teman-teman kalau mau nongkrong setiap malam bisa ini, yang 4 malam ini di tempat Mas Hendi Ahai, yang 2 malam di sanggarnya di Labuan Ratu 7. Teman-teman bisa mampir kalau jangkauannya dekat di wilayah sini. Yang hobi voli kebetulan Pinknet itu depannya lapangan voli. Nah ini juga ada lapangan voli juga guys, ini guys. Lapangan voli bagus. Jadi sore mau latihan terus malamnya langsung nongkrong tempat Mas Hendi juga bisa gitu ya. Bisalah kita itu melayani teman-teman yang dari luar. Ada lampu ya Mas Doni. Nanti latihan malam sambil nongkrong. Nah di lapangan ini masih program mau dikasih lampu guys buat latihan malam. Jadi ketika Mas Hendi itu buka angkringan rame, kita bisa latihan voli gitu, lebih asik. Ada yang ada yang nyanyi tanpa disawer ya kan, lanjut terus. Kita masih latihan voli asik gitu. Ya itu perjuangannya Mas Doni juga, lapangan voli juga di sini. Terima kasih. Ya, anak-anak adik-adiknya. Teman-teman juga rame, latihan aktif setiap hari di Desa Labuan Ratu 7. Nah disinilah tempat-tempat kami latihan. Ini tempat Mas Hendi. Kalau malam buat nongkrong, sore latihan. Nah kita masih buat program bisa latihan malam dan bisa ada nongkrongan malam. Tempat Mas Hendi. Protokol kesehatannya ya kalau ke Pinknet ya. Iya. Protokol kesehatannya masker tetap dipakai. Iya. Iya. Jadi tempat Mas Hendi ini harus wajib pakai masker. Sudah disediakan cuci tangan juga Mas Hendi ya. Cuci tangan, masker, protokol jaga jarak, dilarang bawa senjata tajam, boleh. Miras juga nggak boleh. Iya. Ini yang paling penting saya sampaikan Mas Doni. Jadi di angkringan kan biasanya pemahaman lingkungan, pastikan banyak yang negatif atau kurang pas. Tapi saya di sini ya lagi-lagi harus merubah image lagi Mas Doni. Mungkin yang angkringan tempat-tempat seperti itu identik dengan hal-hal yang negatif, apalagi miras dan lain-lain. Saya akan merubah itu. Pengennya walaupun pelan-pelan, nggak bisa sekaligus. Jadi di tempat saya tidak boleh membawa miras. Nah, itu guys, sekali lagi dilarang bawa miras, senjata tajam. Ya, tujuan saya untuk mengurangi miras yang ada di lingkungan sih. Minimal mereka menghargai atau menempatkan. Minimal itu. Kalau kita langsung menghilangkan kayaknya berat. Iya. Inilah perjalanan dari Mas Hendi sebelumnya guys. Teman-teman kalau masih punya pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar. Mas Hendi ini seperti apa. Mungkin teman-teman sudah tahu. Kita sudah berjalan lama dengan Mas Hendi. Semoga bermanfaat, bermakna, bisa buat pengalaman teman-teman, buat pelajaran. Pokoknya teman-teman tetap semangat. Yang punya bakat harus ditingkatkan, jangan cukup dengan bakat saja. Kami Donivora, Mas Hendi Ahai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga otomotif. Terima kasih Mas Hendi. Otomotif dan voli. Oke, terima kasih.